Bismillah, ketemu lagi. Kalau ada brand Android yang bisa jual HP dengan form factor biasa alias bukan lipet-lipet tapi dengan harga tinggi, brand tersebut nggak lain dan nggak bukan adalah Sony. Sony termasuk yang jarang rilis HP baru, udah line up produknya sedikit, rilisnya juga cuma setahun sekali. Makanya nggak heran ya kehadiran HP-HP dari Sony itu begitu dinantikan dan secara kualitas produk yang mereka rilis memang bagus, apalagi yang satu ini. Xperia Pro Eye. Perlu dicatat, produk bagus itu belum tentu sempurna, produk bagus juga belum tentu worth it. Dan kalau bicara soal embel-embel pro di smartphone, Xperia Pro Eye layak disebut smartphone paling pro di tahun 2021 ini. Saat ini ada banyak HP flagship dengan embel-embel pro, ada iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro, Huawei P50 Pro, dan lain-lain. Tapi Xperia Pro Eye adalah yang paling lengkap secara fitur dan teknologi fotografinya. Tapi bentar, tahan dulu dikit aja, ada sponsor ya. Ini kan udah masa transisi ganti tahun, biasanya banyak diskon, banyak yang hilaf belanja. Sekalian coba install Shopback biar cashbacknya makin banyak lagi. Mungkin ada yang belum tahu, Shopback ini ibaratnya jembatan ya sebelum kita check out di e-commerce, biar kita bisa dapat cashback tambahan. Nah, kalau ini saldo yang udah gue kumpulin lumayan banget dapatnya. So, kalau jajan online jangan lupa mulai dari Shopback. Gimana caranya? Cek videonya sampai habis ya. Oke, back to topic. Sama seperti iPhone, Sony masih yakin dan pede menggunakan resolusi kamera kecil 12 megapiksel untuk 3 lensanya, ada wide 24 mm, tele 50 mm, dan ultrawide 16 mm. Ditambah satu lensa pelengkap 0,3 megapiksel untuk 3D ToF. Tapi di balik resolusi kecil ada teknologi superior yang sangat menjanjikan. Pertama, ukuran sensor lensa utamanya ini udah 1 inch. Kedua, ada teknologi eye autofocus dan object tracking. Ketiga, punya dual aperture f2.0 dan f4.0. Keempat, seperti biasa tentunya didukung Zeiss Optics dan Zeiss T-Star Coating. Dan kelima, punya aplikasi foto dan video super pro. Maka dari itu silakan coret ya Xperia Pro Eye dari daftar incaran kalau kalian termasuk orang yang nggak mau ribet atur ini itu ketika motret. Karena tentunya fitur fotografi yang disediakan jadi mubazir dan juga hasil foto Xperia Pro Eye ini tidak selalu istimewa di segala kondisi. Gua memang merasakan ada peningkatan yang cukup signifikan dari Xperia One Mark III ke Xperia Pro Eye ketika motret dengan mode auto. Dengan sensor size lebih besar, hasil fotonya lebih detail, bisa menangkap cahaya lebih banyak, dan punya dynamic range sedikit lebih luas. Dan yang paling bikin Xperia Pro Eye beda dari yang lain adalah soal reproduksi warnanya. Dalam hal ini Sony berusaha menampilkan warna yang apa adanya seperti halnya memotret dengan kamera profesional. Kalau dibanding Pixel 6 dan iPhone 13, tone warna Sony adalah yang paling apa adanya. Sementara warna dari Pixel 6 bisa dibilang jadi yang paling fake, segar di mata, namun ini tidak sesuai realita. Tapi meski begitu, Pixel 6 masih jadi yang terbaik untuk urusan point and shot ya. Ada momen oke, jepret. Ada pemandangan oke, jepret. Nggak peduli kondisi cahaya mau pagi, siang, sore, malam, mau indoor atau outdoor, hasil fotonya selalu stabil, selalu bagus. Inilah yang membuat kamera Xperia Pro Eye jadi terasa agak kurang greget karena untuk point and shot hasilnya belum segila Google Pixel. Bukan berarti jelek, tapi belum sehebat Pixel aja karena kita tahu Pixel didukung software hebat racikan Google. Sebaliknya untuk mereka yang sudah pro urusan motret sesuai dengan target market dari smartphone ini akan sangat dimanjakan dengan segala fitur yang disediakan di Xperia Pro Eye, terutama mode manualnya. Ibarat kata kita tentuin sendiri hasilnya mau seperti apa, bukan tergantung dari software. Benefitnya kita bisa lebih leluasa untuk melakukan editing dari foto-foto yang kita jepret. Fitur mewah dari Xperia Pro Eye yang sulit disaingi flagship lain adalah burst mode-nya dan juga kemampuan menangkap hingga 315 titik autofocus. Di kondisi-kondisi tertentu, di tangan yang tepat, fitur ini bisa menjadi game changer dan pembeda dari smartphone flagship yang lain. Tapi untuk orang awam fotografi seperti gua misalnya ya, rasanya ini ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan Sony. Pertama, jarak fokus untuk motret itu cukup jauh. Kalau kita motret close up di bawah 10 cm, lensanya ini bakal rabun, tidak bisa menangkap fokus. Kedua, resolusi preview di layar saat motret terlalu rendah, jadi kita tidak bisa mengira-ngira hasilnya dengan akurat karena gambar saat preview itu buram dan low res, jadi mengurangi kenyamanan. Dan yang ketiga, tidak ada virtual shutter button di mode Pro.
sangat merepotkan kalau harus selalu motret dengan tombol shutter fisik. Handlingnya jadi tidak nyaman dan juga kan jadi takut ya HP-nya ini jatuh. Sementara untuk perekaman video, Xperia Pro I punya level tertinggi, beda kasta dengan para pesaingnya dengan kemampuan sinematiknya. Ini sudah jadi rahasia umum. Ada preset color yang keren, juga bisa berganti fokus manual dengan sangat smooth. Potensi perekaman video non sinematiknya juga tinggi, bisa merekam sampai 4K 120 fps. Tapi memang spek di atas kertas tidak jaminan hasilnya itu bakal selalu bagus. Dukungan post processing yang terbatas jadi akar masalahnya. Hasil rekaman video di 30 fps itu masih terlihat ada jitter yang mengganggu akibat langkah kaki. Dynamic range juga tidak terlalu luas. Hal ini tidak terjadi pada Pixel 6 dan iPhone 13. Mari kita tes video di Full HD 30 fps ya. Oke, kalau misalkan tempatnya terang, ini jitternya oke ya, fine aja, nggak terlalu berasa edge-nya. Tapi kalau di tempat yang gelap, nanti habis ini kita akan coba, itu cukup berasa. Untungnya soal jitter ini jauh berkurang ketika merekam video dengan 60 fps. Hasilnya terlihat jauh lebih baik. Oke, kalau yang sekarang ini 30 fps di 4K. Ini adalah resolusi dan frame rate mentok untuk bisa menggunakan stabilization-nya. Jadi 4K 30 fps. Kalau yang 4K 60 fps itu nggak bisa pakai stabilization. Nanti kita coba setelah ini. Sekarang kita lari dulu. Oke, sekarang kita langsung ke 4K di 60 fps nih. Ini langitnya cukup sendu ya, jadi tidak terlihat ada awan. Jadi cukup polos aja. Sekali lagi ini di 4K 60 fps. Oke. Jadi analoginya menggunakan Xperia Pro I untuk motret itu ibarat menunggang kuda Australia. Punya potensi yang tinggi tapi kita akan sulit mengendalikannya kalau kita tidak punya skill yang mumpuni. Nah, gimana dengan hal-hal lain di luar kameranya? Kita bahas singkat to the point aja, tapi gua lanjut bahas Shopback dulu bentar ya. Sponsor yang bantuin gua juga nih buat beli Xperia Pro I ini yang kalian tahu kan harganya mahal. Jadi biar dapat cashback ekstra itu kita install Shopback dulu, terus login. Kalau belum punya akunnya sign up dulu. Link downloadnya gua share juga di box deskripsi. Kita langsung buka Shopback. Ada banyak banget e-commerce dan merchant online. Ada Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, sampai e-commerce travel itu kayak Agoda, Tiket.com dan lainnya. Jadi mau itu kita jajan gadget, beli tiket atau sekedar isi pulsa juga bisa. Contohnya ini gua pilih e-commerce Tokopedia, langsung kelihatan angka cashbacknya itu ada berapa. Di sini juga ada info keterangan syarat dan ketentuannya, jangan lupa dibaca dulu. Abis itu langsung pencet continue to app. Udah deh, langsung masuk Tokopedia, kalian bisa langsung hunting beli barang yang diincar. Nanti setiap transaksi online yang udah selesai diverifikasi, cashbacknya otomatis masuk ke saldo Shopback kita. Caranya literally simple ya, paling cuma butuh 30 detik aja, tapi lama-lama hasil cashbacknya lumayan. Saldo cashbacknya itu bisa juga ditarik tunai ke rekening atau bisa juga dibeliin pulsa. Ada minimum saldo ya untuk penarikannya, minimal itu 25.000 untuk ditarik ke pulsa dan 50.000 untuk ditarik ke rekening bank. Jadi mau beli gadget, beli tiket, beli apapun di e-commerce bisa lebih untung pakai Shopback. Nah, jadi kapan lagi ya belanja tapi untungnya double-double. Belanja online jangan lupa untuk selalu mulai dari Shopback. Dan satu lagi, Shopback juga punya dua promo khusus. Ada promo gajian mulai tanggal 25 setiap bulan dan promo tanggal muda di minggu pertama setiap bulan. Jumlah cashbacknya ini lebih gede dari hari-hari yang biasa. Ada juga diskon, branded sale, voucher belanja, flash sale, dan deals menarik yang lainnya. Yang doyan jajan online dan mau nyoba ngejar cashback lebihan, link downloadnya gua share di deskripsi. Oke, kita balik lagi soal desain. Xperia Pro I adalah smartphone premium termaco yang pernah kami coba. Bodinya luar biasa solid, kokoh, sterek. Ini seperti anak gym yang badannya kering tapi berotot. Handlingnya pun juara, dimensi tinggi, compact, nggak terlalu tebal, gripnya juga nggak licin, juga nggak gampang kotor dengan backdoor yang terbuat dari frosted glass.
Kelengkapan interface-nya juga jadi yang terbaik, masih ada jack audio, masih ada LED notifikasi, masih ada slot micro SD walaupun hybrid, punya front facing dual speaker, ada tombol shutter kamera, ada tombol shortcut video, bahkan disediakan juga lubang lanyard. Kalau boleh memilih kata untuk menggambarkan looks dari Xperia Pro I, gua akan memilih kata ganteng maksimal. Karena memang untuk orang yang masih awam fotografi seperti gua, desain form factor Xperia Pro I ini justru lebih menarik daripada kameranya itu sendiri. Mewahnya ini dapat, compactnya dapat, gantengnya dapat, gagahnya juga dapat. Intinya ini ganteng depan belakang. Karena walaupun layarnya nggak 3D curve, tapi tetap enak dilihat karena flat menyatu dengan bentuk framenya yang juga flat. Ditambah lagi layarnya tidak ternoda oleh poni atau punch hole dan punya spek tinggi, one of the best in class ini layarnya. Resolusinya sudah 4K dengan refresh rate 120Hz. Ada yang bilang resolusi 4K-nya ini hanya aktif ketika memutar video 4K, tapi dari yang gue coba sepertinya ini selalu aktif 4K. Gue coba screenshot atau screen record, bahkan di menu app drawer pun hasilnya menunjukkan resolusi 4K. Monggo koreksi aja kalau seandainya gue salah. Tapi gini, gue melihat ada sedikit yang mengganjal, yaitu ada gejala black crash ketika memutar video gelap di ruangan yang gelap juga. Salah satu contohnya pada film berjudul 2 di Netflix, sangat terasa black crash-nya, sementara di layar Pixel 6 dan iPhone 13 Pro ini aman sentosa. Satu hal lagi, refresh rate layar Xperia Pro I ini tidak bisa diubah dan bahkan akan turun di bawah 60Hz ketika suhu chipset meningkat. Misalnya saat running benchmark, main game, atau merekam video 4K dengan durasi nonstop di atas 15 menit. Yap, Xperia Pro I bisa mengalami overheat kalau digeber terus-menerus akibat penggunaan Snapdragon 888. Dimana sayangnya Sony belum bisa meredam panasnya secara sempurna. Gua coba running stress test 3D Mark, stability-nya pun hanya di 60%. Artinya akan ada thermal throttling dengan fluktuasi frame rate ketika dipakai main game berat seperti Genshin Impact. Menemani layar Xperia Pro I yang sangat vivid dan natural, ada speaker stereo berkualitas yang tidak akan mengecewakan kuping. Kencangnya dapat, detailnya dapat, plus ada getaran-getaran menggelitik dynamic vibration yang nggak ada di HP lain. Balik lagi soal hardware, Sony Xperia Pro I cuma ada kapasitas 512GB aja. RAM-nya gede tapi nggak lebay kayak ROG Phone 5S Pro, dan kapasitasnya juga lega buat nyimpan footage video-video 4K. Untuk memenuhi kebutuhan motret, memotret, dan multimedia, Sony ngasih baterai 4500 mAh yang ketahanannya ngepas banget. Beberapa hari gue pakai dengan daily use, cukup sering buat motret dan nonton 2 film Netflix dalam sehari. Dari pagi full charge, bisa lah dipakai sampai jam 7 malam. Ngecasnya sejam lebih dikit aja, dayanya 30 watt. Oke, gua rasa itu aja sih beberapa catatan penting yang gua rasain dari experience pakai Xperia Pro I selama beberapa hari ini. Kesimpulan dari gua, Xperia Pro I adalah HP dengan desain extraordinary, paling ganteng, paling berwibawa, super duper anti mainstream. Terlepas dari desainnya, kalau soal kameranya, dia punya potensi yang sangat tinggi, tapi perlu skill yang tinggi juga untuk bisa memaksimalkan potensinya. So, ini adalah HP dengan embel-embel pro yang paling pro tahun ini.